Pertama, keseimbangan baru di antara kekuatan-kekuatan politik di dalam masyarakat kelak. Oke. Iya kan? Tidak akan lagi Tidak ada dominasi dan segala macam hegemoni. Yang kedua, keseimbangan baru antara lembaga negara yang ada sekarang. MK yang setahun sampai dengan tahun 2023, dalam beberapa tahun terakhir sampai tahun 2023 itu seperti tidak berdaya, tidak punya kekuatan berhadapan dengan DPR. Nah, sekarang dia tunjukkan bahwa saya bisa mengimbangi, karena akhirnya ketatanegaraan kita itu kan perlu checks and balances. Nah, ini keseimbangan baru yang dibangun oleh putusan MK ini. Kalau dilihat dari sisi timingnya Pak Mahfud, diputuskan hari-hari ini gitu, orang jadi berpikir, jangan-jangan pada pemilu 2024 ini barusan ada sesuatu yang penting dilihat oleh hakim sehingga kali ini dikabulkan permohonan itu. Ya pasti karena itu landmark decision berarti tidak didasarkan pada koherensi antara bunyi undang-undang dasar dengan bunyi undang-undang, tapi didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Fakta di lapangan. Dan bahaya yang muncul ke depan apabila ini tidak diperbaiki. Apa itu menurut Pak Mahfud? Dari peristiwa 2024 kemarin, dominasi partai atau gimana? Iya. Peluang, misalnya hegemoni partai. Misalnya partai besar, lalu melakukan koalisi secara tidak fair, ya. Fairnya sih boleh, tetapi itu untuk mengucilkan partai lain, sehingga partai-partai lain kemudian ikut semua. Dan yang kecil-kecil kemudian tidak dianggap kan, sehingga terpaksa partai yang tadinya karena ada ketentuan kan di undang-undang, semua partai politik kalau tidak mengajukan calon, entah itu mengusung atau mendukung, pemilu berikutnya tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Itu kan. Nah, betul. Kalau sudah ada thresholdnya gitu, dia kan terpaksa ikut, meskipun tidak mendukung si A, terpaksa mendukung meskipun sifatnya menyusul gitu ya, seperti yang 2019 kan Partai Demokrat menyusul itu karena dia sendirian, akhirnya bukan mengusung tapi mendukung. Mendukung ya. Nah, tidak masuk dalam koalisi. Karena dia muncul belakangan ya. Iya, karena apa? Loh, kalau saya sekarang tidak ikut mendukung, mengusulkan, maka pemilu berikutnya pemilu tidak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Nah, itu yang terjadi. Ya. Hegemoni seperti itu yang banyak dilakukan melalui koalisi yang tidak sehat. Jadi kita simpulkan bahwa timingnya memang diambil sekarang karena kemungkinan besar MK melihat 2024 kemarin ya. Itu menjadi faktor utama sehingga keluarlah putusan meskipun sudah 34 kali diajukan dan selalu ditolak. Kali ini diterima. Iya, bisa dari pemilu kemarin, bisa juga akumulasi dari sebelum-sebelumnya, pengalaman sebelumnya. Lalu sesudah analisis, wah ini terjadi secara konsisten pelanggaran ketidakadilan ini, lalu disimpulkan oleh MK. Begini nih yang konstitusional. Tapi yang perlu diapresiasi para pemohon Pak, berkali-kali ternyata dimohon dan akhirnya terkabul. Kalau lihat kan, kalau mereka mau misalnya ketika yang ke-20 dia udah pasrah gitu, 25 pasrah, ini sampai ke-34 mereka mengajukan dan akhirnya bisa diterima di yang ke-35, 36 itu. Iya, pemohonnya memang beda-beda. Waktu saya yang pertama kali ngajukan permohonan itu Fajrul Rahman yang sekarang jadi dubes kita itu di Kazakhstan ya. Kazakhstan, Tajikistan. Iya. Di situ dia yang ngajukan pertama, tapi waktu itu tidak spesifik pada soal threshold. Dia mengatakan pada waktu yang dimohonkan harus ada calon perorangan. Tapi semangatnya seperti yang sekarang ini, tidak ada lah thresholdan itu. Lalu waktu saya juga yang saya ingat betul waktu Effendi Ghazali juga sudah ngajukan hal seperti itu gitu. Waktu itu diskusi-diskusi kami cuma belum diputus gitu. Sudah diputus secara internal kesepakatan waktu Effendi Ghazali itu diterima, dikabulkan seperti ini, tapi berlaku pada pemilu berikutnya, pada pemilu 2019. Saya akan perginya 2014 untuk pemilu 2014. Karena saya mau pensiun gitu pada waktu itu, udah kesepakatan ini nanti biar dibaca oleh pimpinan MK berikutnya sesudah saya pensiun. Tapi kemudian terjadi perubahan baru kan, itu ditolak pada akhirnya. Nah sekarang muncul yang ini. Bagus menurut saya, apalagi itu anak mahasiswa ya. Ya, 4 orang mahasiswa IAIN UIN Sunan Kalijaga. Bagus. Menghimpun mengkonstruksi dalil, kemudian menunjukkan bukti-bukti, akumulasi ketidakberesan,
selama ini lalu MK memutus seperti itu. Mudah-mudahan ini bagus bagi perkembangan demokrasi kita. Ya, Pak Mahfud, selain menghapus ambang batas, MK juga mengeluarkan apa yang disebut dengan judicial orders, Pak ya. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang ketika merevisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 melakukan sekaligus rekayasa konstitusi. Bagaimana memahami itu, Pak? Apa maksudnya itu? Kata rekayasa itu sering diartikan negatif. Padahal rekayasa itu mengatur agar semuanya harmonis kan. Kalau agar bangunan itu tidak roboh. Rekayasa itu kan engineering. Bisa bermakna begitu ya? Iya, misalnya agar kursi ini tidak roboh. Ditata sedemikian rupa maksudnya ya. Kalau di sana kira-kira akan mengganggu orang lewat, ini harus dikasih ini tuh namanya rekayasa. Sama. Jadi besok undang-undang ini perintah MK ya. Itu nanti undang-undangnya harus hati-hati betul. Jangan sampai sekarang tidak ada threshold malah terjadi kegaduhan yang luar biasa. Misalnya tiba-tiba muncul 148 partai seperti pada tahun 98. Ingat kan? Iya. Pemilu terbuka pemilu awal-awal itu reformasi ya? Iya. Betul. Dulu kan bahkan sampai ada namanya Partai Seni dan Dagelan Indonesia, Parsendi. Iya, yang dipimpin oleh Dono Warkop. Ada 148 partai karena mau ikut pencalonan presiden. Iya. Nah, lalu undang-undangnya apa? Saya sudah melihat itu, undang-undang menyatakan ada threshold. Waktu itu 2%. Nah, berguguran kan, harus ada sekian wilayah dan sekian cabang dan sekian ranting. Berguguran dari 148 kurang menjadi 98 yang dianggap memenuhi syarat formal. Tapi waktu itu bebas sekali. Dulu syarat formal itu kan pertama disahkan sebagai badan hukum. Itu dari 148 yang lolos hanya 98. Sesudah badan hukum, syarat untuk ikut pemilu ada lagi, dihadang di KPU tinggal 48. Nah, sekarang juga harus diadakan rekayasa seperti itu agar mengantisipasi agar ini tidak terlalu banyak. Karena dengan menghapus ambang batas, niat untuk mendirikan partai menjadi muncul lagi gitu Pak ya? Bisa memunculkan calon presiden. Kesulitan mendirikan partai supaya tetap seperti sekarang. Syaratnya harus sekian provinsi, harus ada sekian ini, terus dan seterusnya. Sampai ke tingkat kecamatan, kepengurusan. Nah, itu harus seperti sekarang. Yang kedua, untuk pencalonan presiden, agar tidak terjadi perdagangan baru yang lebih berbahaya. Misalnya ada 30 partai besok. Lalu bersepakat misalnya 30 itu sudah kamu yang memimpin itu, kamu memimpin itu, kita berkoalisi sekarang. Ya, antar partai itu? Antar partai. Sekian banyak itu ya? Iya, mati lagi kan hak rakyat itu. Betul. Diperdagangkan di antara elit yang bisa membentuk partai. Itu bisa ketemu 29 lawan 1 itu Pak ya? Kalau 30 ya? Bisa 29 kompak, sisain satu jadi lawannya. Disisain satu, kamu yang jadi lawan, yang kami pegang semua. Bisa begitu ya? Pemilu, enggak ada pemilu lagi. Ini berarti yang diminta dalam rekayasa tadi itu, konstitusional itu.